Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 18 di bulan Mei ya. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Hari ini ada kenaikan ya di 1,59%. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index ada di poin 62 ya, masuk ke area greed. Dan ini menunjukkan ya bahwa untuk para investor ini tampaknya sudah mulai masuk lagi ke Bitcoin guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini ada kenaikan ya di 1,4% guys. Dan tepat pada saat video ini dibikin harganya udah menembus di 67.000 dolar lebih. Dan ini sangat bagus banget sesuai dengan prediksi kita ya. Dan tentu saja ini menstimulasi ya untuk altcoin juga ikutan naik seperti halnya Ethereum yang juga ikutan naik ya di 3,5%. Kemudian untuk BNB meskipun tidak terlalu signifikan ya untuk perubahannya, tapi ada kenaikan tipis banget di 0,63% aja. Untuk Solana di 3,7%. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat sini ya, tampaknya memang kebanyakan hijau ya, ada kenaikan. Dan rata-rata perubahannya antara 1-2% aja guys. Kalian bisa cek sendiri ya. Dan untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri untuk time frame weekly-nya terlihat di sini guys ya. Bagus banget dan kita doakan aja semoga untuk pergerakan Bitcoin ini akan stabil ya hingga close candle di weekly ini, sehingga tentu saja jika itu terjadi maka akan ada bullish engulfing yang terkonfirmasi ya, sehingga bisa diasumsikan untuk target berikutnya akan mencoba di sekitaran Fibonacci retracement berikutnya guys ya, dan bisa aja mencoba untuk retest lagi di ATH-nya kemarin ya di sekitar 73.000 dolar guys. Jadi kita tunggu dan kita pantau bareng-bareng. Dan untuk kenapa untuk Bitcoin ini naik masih sama ya. Salah satunya adalah antusiasme ataupun arus masuk ya dari ETF Bitcoin Spot dari beberapa aset manager ini yang sudah mulai masuk lagi, dan terlihat ya dari beberapa informasi yang berkembang dan seperti yang sudah kita informasikan kemarin-kemarin. Dan juga yang terakhir yaitu efek dari CPI kemarin ya, yang tentu saja ini akan mengindikasikan efek positif terhadap rapat FOMC berikutnya yang mengindikasikan akan ada pergerakan positif guys untuk Bitcoin khususnya ya. Jadi kita akan pantau bareng-bareng dan nanti kita akan update lagi guys. Dan seperti biasa ya, hari ini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi dan seperti yang saya bilang kemarin ya, untuk Chainlink kemarin sempat naik cukup tinggi ya, dan kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik tentang Chainlink ini. Seperti yang kita lansir dari Daily Coin, diinformasikan bahwa Chainlink dan DTCC ini bersatu ya atau berkolaborasi untuk memodernisasi infrastruktur TradFi. Nah, ini menarik ya. Jadi memanfaatkan teknologi Chainlink, percontohan ataupun pilot ya untuk Smart NAV dari DTCC ini merevolusi infrastruktur investasi TradFi. Depository Trust and Clearing Corporation atau DTCC menawarkan infrastruktur TradFi yang sangat penting ya dalam layanan clearing dan juga penyelesaian untuk perusahaan investasi Amerika Serikat guys yang sekarang lagi hype ya dengan produk ETF Bitcoin Spot-nya. Dan entitas ini memproses triliunan transaksi harian menopang pasar investasi TradFi karena teknologi blockchain ini terus mendapatkan daya tarik ya, di mana DTCC ini telah menyadari potensinya untuk meningkatkan layanan inti dan efisiensi operasionalnya guys. Dan salah satu area yang menjadi fokus perusahaan adalah sistem Mutual Fund Profile Service atau MFPS pertama, yang menawarkan cara standar untuk mentransmisikan data harga dan suku bunga, termasuk nilai aktiva bersih ya atau NAB dan data distribusi dividen. Dalam rangka meningkatkan proses ini, DTCC baru-baru ini meluncurkan percontohan atau pilot ya untuk Smart NAV bersama dengan Chainlink untuk mengeksplorasi kemampuan penyebaran data yang lebih baik guys. Lebih lanjut ya, diinformasikan dari CoinDesk ya bahwa untuk Chainlink dan juga kolaborasi dengan DTCC ini ya untuk menyelesaikan percontohan untuk mempercepat tokenisasi dana dengan partisipasi JP Morgan, Templeton, BNY Mellon, di mana token link dengan efek positifnya ya sudah naik sekitar 7% guys. Jadi tujuan dari uji coba Smart NAV adalah untuk menguji proses ya untuk membawa dan menyebarkan data dana pada beberapa blockchain yang merupakan sebuah langkah kunci untuk tokenisasi. DTCC sebagai sistem penyelesaian sekuritas terbesar di dunia ya, dan menyelesaikan proyek percontohan dengan blockchain Oracle Chainlink dan beberapa lembaga keuangan besar Amerika Serikat yang bertujuan untuk membantu mempercepat tokenisasi dana
menurut sebuah laporan hari Kamis yang diterbitkan oleh DTCC. Tujuan dari proyek yang disebut sebagai Smart NAV adalah untuk membuat proses standar untuk membawa dan menyebarluaskan data nilai aktiva bersih NAB untuk dana di hampir semua blockchain pribadi atau publik menggunakan protokol interoperabilitas CCIP milik Chainlink, guys. Dan para pelaku pasar ini termasuk American Century Investment, BNY Mellon, Edward Jones, Franklin Templeton, Invesco, JP Morgan, MFS Investment Management, Mid Atlantic Trust, State Street, dan juga US Bank. Wow, banyak sekali ya. Jadi dengan menyelesaikan pilot atau uji coba ini ya, maka DTCC menemukan bahwa dengan memberikan data terstruktur secara on-chain dan menciptakan peran dan proses standar ya, kemudian data dasar dapat disematkan ke dalam banyak kasus penggunaan on-chain seperti dana yang ditokenisasi dan kontrak pintar untuk konsumen massal yang merupakan kontrak yang menyimpan data untuk beberapa dana. Uji coba ini terjadi karena tokenisasi aset dunia nyata atau RWA ya, seperti obligasi, dana, dan investasi tradisional lainnya telah menjadi salah satu kasus penggunaan terpanas ya untuk teknologi blockchain ini, dan beberapa perusahaan keuangan kelas berat seperti BlackRock, Citibank, dan juga HSBC juga telah melemparkan peran mereka ya untuk bisa mendapatkan keuntungan seperti efisiensi operasional, penyelesaian yang lebih cepat, dan peningkatan transparansi dibandingkan menggunakan pipa keuangan tradisional ya, atau cara tradisional, guys. Dan ini cukup menarik ya, dan semakin lama guys tampaknya di dunia perbankan ini akan lebih intens ya untuk pengaplikasian dengan menggunakan teknologi blockchain khususnya untuk RWA ya. Dan ini cukup menarik dan kita tunggu aja apakah nanti suatu saat nanti ya di negara kita khususnya untuk perbankan juga akan menerapkan sistem yang sama, guys. Oke, ini cukup menarik. Dan selanjutnya informasinya kita lansir dari harian Daily Coin. Diinformasikan di sini untuk Kraken mempertimbangkan untuk menghapus daftar USDT guys dari pasar Uni Eropa. Wow, ini menarik banget ini. Jadi Kraken bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk ya setelah Tether tidak menunjukkan minat untuk mematuhi peraturan dari MiCA yang akan datang. Jadi meskipun peraturan baru tersebut belum selesai, peraturan tersebut dapat menantang legitimasi USDT karena regulator menekankan bahwa banyak stablecoin yang saat ini beredar di Eropa belum disahkan dan diatur. Ambiguitas dan ketidakpastian telah mendorong Kraken untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, guys. Saat dimintai keterangan, Tether meyakinkan publikasi lain bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menghapus USDT atau mengubah pasangan perdagangannya. Namun, penerbit stablecoin ini menegaskan ya bahwa mereka terus mengevaluasi strategi dan operasi globalnya untuk memastikan kepatuhan, guys. Meskipun otoritas perbankan Eropa belum menyelesaikan aturan baru, mandat saat ini yang mengharuskan penerbit stablecoin untuk memenuhi persyaratan peraturan yang meningkatkan dapat menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pasar kripto di UA, terutama mengingat sikap dari Tether ini, guys. Jadi kita tunggu aja, guys, kira-kira nanti apakah benar Kraken akan menghapus atau mendelisting ya USDT. Karena kalau itu terjadi maka efeknya pasti akan sangat besar sekali. Karena seperti yang kalian tahu ya, untuk pasangan perdagangan USDT ini sudah cukup masif banget ya. Dan jika USDT ini dihapus, maka tentu saja ini akan sangat berefek sekali terhadap USDT itu sendiri. Dan ini semakin membuat kompetisi ya di perstablecoinan akan semakin ketat, dan tentu saja ini cukup menarik guys untuk diikuti. Oke, selanjutnya guys, kalau kita lansir dari harian CoinShoe, diinformasikan bahwa pemadaman Coinbase yang kontroversial ini telah diidentifikasi sebagai kesalahan terkait kartu Coinbase, guys. Jadi sebelumnya kita sudah menginformasikan ya tentang pemadaman yang terjadi pada jaringan Coinbase ini, guys, dan cukup membuat panik untuk para pelanggannya. Dan di sini akhirnya Coinbase merilis ya untuk penyebabnya yang disinyalir karena adanya masalah pada kartu Coinbase. Tapi meskipun penyebab pasti dari pemadaman Coinbase ini belum diungkapkan, gangguan seperti itu pada bursa terpusat dapat secara signifikan mengikis kepercayaan arus utama dalam industri cryptocurrency. Platform ini berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi individu yang memasuki investasi aset digital karena antarmuka yang ramah pengguna, guys. Dan dalam perkembangan terbarunya, Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat memutuskan ya bahwa gugatan untuk SEC terhadap Coinbase ini memiliki alasan yang cukup untuk dilanjutkan, dan gugatan tersebut menuduh bahwa Coinbase beroperasi sebagai bursa sekuritas, pialang, dan lembaga clearing yang ilegal dan tidak terdaftar.
sehingga menambah ketidakpastian lebih lanjut ya bagi bursa dan penggunanya guys. Jadi kita tunggu aja untuk update terbarunya guys, apakah memang benar karena ada hubungannya dengan layanan reward Coinbase Card atau yang lain. Ini masih menjadi concern utama ya dari Coinbase untuk penyelesaiannya. Dan meskipun memang sudah lancar kembali ya, tapi tentu saja publik ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi pada Coinbase kemarin guys. Jadi kita akan update lagi jika nanti sudah ada perkembangan terbaru ya. Dan selanjutnya untuk yang terakhir ya, kita masih lansir dari harian coinseu.com, diinformasikan bahwa untuk volume perdagangan dari Ripple ini meningkat ya 40% per triwulan di tengah gugatan SEC yang sedang berlangsung ini. Dan tentu saja ini bagus ya, karena tentu saja dengan adanya indikasi kenaikan volume sebanyak 40%, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya para XRP antusias atau XRP Army ini masih sangat percaya sekali ya terhadap XRP itu sendiri, meskipun sekarang lagi sedang ada masalah ya, tapi optimisme dari market ini masih sangat besar. Dan tentu saja apapun yang nanti terjadi ya, atau keputusan apapun yang akan diambil, khususnya perseteruan ya antara XRP dan SEC ini, maka akan sangat signifikan sekali guys untuk efeknya ya, khususnya untuk dunia kripto. Dan hal-hal semacam ini kita perlu tahu ya, dan kita tentu harus memantau untuk perkembangannya, karena jika kita mengetahui lebih awal ya untuk update-nya, maka kita bisa mengambil keputusan atau mengambil langkah lebih awal ya untuk bisa meminimalisir efek dominonya guys. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin sebagai holder XRP Army, kalian stay tune aja di sini. Nanti kita akan update untuk berita-berita terbaru ya tentang XRP ini agar tidak ketinggalan info terbarunya. Oke. Jadi itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita akan share info yang lain di Twitter ya. Kalian mampir aja di situ. Dan untuk rekomendasi baru, untuk project-project baru yang lagi ngadain airdrop, presale ataupun testnet, nanti kita akan share di akun Telegram. Kalian mampir juga di situ. So seperti biasa guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.